Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Bagi Anda yang hari ini sedang mencari channel tentang pemberdayaan diri, penyembuhan atau permasalahan yang berhubungan dengan psikologis, tepat bagi Anda untuk menemukan channel saya. Karena di channel ini saya banyak mengupas tentang bagaimana teknik-teknik hipnoterapi yang bisa membantu Anda sehingga Anda bisa terbebas dan bisa menjadi apa yang seperti Anda harapkan. Nah, di video kali ini saya akan mengupas sebuah permasalahan yang pernah saya tangani dan mungkin juga hal ini ada dalam diri Anda, yaitu merasa sering dimanfaatkan orang lain atau ingin diakui keberadaan Anda di sebuah lingkungan tertentu. Ya, saya tidak tahu apakah Anda termasuk kategori orang yang selalu ingin diakui keberadaannya oleh orang lain, oleh kelompok Anda atau oleh circle Anda, sehingga Anda merasa layak untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak layak. Misalkan Anda ingin menjadi orang yang dianggap karena berjasa dalam hal ini atau hal itu, atau misalkan pada saat pertemuan Anda inginnya boleh dikatakan mentraktir, mengambil semua kewajiban yang sebetulnya itu tidak harus Anda lakukan, padahal di dalam diri Anda tahu bahwa Anda sebetulnya tidak mampu, misalkan untuk membayar seperti itu atau untuk melakukan hal tersebut, tapi Anda memaksakan diri. Nah, dalam hal ini beberapa orang yang pernah saya temui dalam hal permasalahan yang berhubungan dengan seperti ini, sebetulnya di dalam diri mereka ada suara-suara yang muncul yang diakibatkan mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak seperti yang mereka harapkan. Maksudnya mereka sepertinya tidak ingin melakukan hal itu, tapi entah mengapa ada hal seperti itu. Nah, setelah saya bertemu dengan beberapa klien membahas hal seperti itu, umumnya saya menemukan beberapa hal yang bisa saya jabarkan di sini. Di antaranya adalah ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam diri ketika mereka tidak diakui keberadaan mereka, entah karena mereka memiliki kekurangan tertentu. Ya, misalkan dari mungkin merasa diri mereka tidak sempurna sehingga mereka harus melakukan hal tersebut untuk menyenangkan orang lain. Yang kedua, sebetulnya mereka ingin lari dari kenyataan sehingga mereka mencoba untuk menunjukkan diri mereka sesuatu hal yang sebetulnya mereka tidak mampu. Yang selanjutnya adalah mereka memiliki misi untuk memenuhi hasrat dari diri mereka yang sebetulnya ketika mereka memenuhi itu semua tidak akan pernah terpenuhi rasa-rasa tersebut, karena itu semua adalah semu, ya. Dan nanti akan kita bahas apa sebenarnya penyebabnya sehingga perasaan-perasaan tersebut muncul. Sehingga mohon maaf ya, orang-orang seperti ini sebetulnya butuh penolong untuk bisa menjadikan bagaimana mereka bisa menerima keadaan mereka, bisa mengevaluasi tentang keberadaan mereka, visi misi hidup mereka, sehingga mereka lebih bisa diterima di lingkungan mereka apa adanya tanpa harus membuat orang lain merasa terhibur atau senang dengan apa yang sudah dilakukan. Dan ujung-ujungnya umumnya setelah hal ini terjadi, biasanya karena mereka sudah tidak percaya diri dengan pergaulan dengan lingkungan mereka, yang terjadi adalah mereka sering dimanfaatkan, sering digunakan. Artinya memang ya sebuah kesempatan bagi orang-orang di circle mereka, di lingkungan mereka untuk menggunakan atau mempengaruhi atau mungkin memperdaya seperti itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, tentu dalam hal ini akan terjadi resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari, entah itu rasa hidup, rasa gelisah, sebetulnya apa yang dicari ketika mereka berkumpul atau berada di sebuah lingkungan hanya dimanfaatkan saja. Yang selanjutnya tentu muncul rasa tidak percaya diri, ya, merasa gagal dalam kehidupan, misalkan gagal dalam membangun hubungan romantisme dengan seseorang karena ya pondasinya tidak kuat untuk bisa membangun sebuah hubungan, atau juga dari sisi finansial karena memang harus memperdaya diri, ya, atau boleh dikatakan memaksimalkan ya diri di luar batas kemampuan yang ada, sehingga butuh mungkin finansial yang tinggi untuk memenuhi hasrat tersebut. Nah, sebenarnya dari mana hal ini datang sehingga terjadi seseorang bisa memiliki kepribadian tersebut, ya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, namun bisa saya simpulkan ada beberapa hal. Diantaranya adalah ada kekurangan dalam diri yang sebetulnya tidak diinginkan oleh dirinya agar orang-orang tahu
atas kekurangan dirinya tersebut, sehingga dia menutupi dengan cara-cara tersebut. Coba periksa kembali ketika Anda memiliki perasaan-perasaan seperti ini, pasti ada suatu hal yang ingin Anda tutupi sehingga Anda ingin terlihat layak, terlihat sempurna, terlihat baik, terlihat apapun itu, sebenarnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda. Dan yang kedua, bisa jadi dalam hal beberapa kasus yang saya temukan sering mendramatisir atas keadaan yang terjadi dalam hidup, sehingga selalu membuat hal-hal tersebut pada konotasi yang negatif sehingga tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana harus mencari jalan keluar terbaik untuk menerima diri. Namun yang keluar adalah hal-hal yang tadi yang sebetulnya tidak baik untuk kedepannya. Yang selanjutnya adalah ini penting sekali, tidak mensyukuri dan selalu melihat ke atas. Ya, harus banyak bersyukur sehingga bisa melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang mungkin tidak mendramatisir ketika permasalahan hidup mereka hadir, atau mungkin mereka tidak merasa terlalu mungkin berlebihan ketika menghadapi sebuah kehidupan yang memang harus ada masalah seperti itu. Dan yang terpenting juga yang saya temukan adalah ada trauma masa lalu, entah itu berupa hubungan yang kurang romantis dengan keluarga, atau mungkin perceraian orang tua dan sebagainya, sehingga merasa tidak ada kasih sayang, sehingga ini menimbulkan munculnya ego-ego, perasaan-perasaan baru yang ingin diakui di pergaulan tersebut. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Beberapa hal yang bisa saya sarankan bagi Anda yang mengalami permasalahan seperti ini. Yang pertama adalah sadari bahwa memiliki kepribadian ini, ya, maksud saya merasa ingin diakui, ya, berkamuflase seperti itu tidak baik, dan Anda harus berubah. Dan ini tidak baik untuk kehidupan Anda, dan khususnya bagi kebahagiaan Anda. Yang kedua, akui segala kekurangan yang ada dalam diri Anda dan bersyukurlah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada Anda. Hiduplah dengan penuh rasa syukur, menerima apapun yang sudah terjadi dengan lapang dada. Fokuslah atas kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, bukan pada kekurangan-kekurangannya. Seringkali kata-kata yang saya katakan di awal, mendramatisir sebuah permasalahan, ini sangat berbahaya sekali. Sekali lagi, semua hidup orang, maksud saya, akan ada ujiannya, sehingga yang terbaik adalah menjalaninya, tidak terlalu mendramatisir, merasa diri sebagai orang yang paling ditimpa permasalahan yang paling berat seperti itu. Tidak juga. Ingat, Tuhan tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Dan yang terakhir, maafkanlah orang-orang yang pernah mungkin membuat Anda menderita seperti itu. Maafkanlah mereka, hiduplah tanpa bayang-bayang mereka, jalanilah hidup seperti apa adanya, bersyukurlah, jadilah diri Anda, dan ya, Anda akan lebih bahagia tentunya. Baiklah, demikian beberapa tips yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga tips ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, bisa hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.